Oke gengs, di sini gua udah packing barang-barang gua. Ada pewangi dan ini baju-baju gua. Sudah siap semua. Oke, kita sudah berada di bandara, gengs. Nama bandaranya Supadio yang ada di Pontianak. Supadio Pontianak. Sekarang gue udah ada di dalam bandara. Buat kalian yang baru pertama kali naik pesawat, nanti pada saat masuk ke bandara, kalian harus check-in dulu di counter check-in untuk mendapatkan boarding pass agar nantinya bisa masuk ke dalam pesawatnya, gengs. Untuk counter check-innya berada di sana, gengs. Kalau arah kiri itu biasanya counter check-in untuk maskapai dari Lion Group. Lalu di sampingnya Nam Air atau Sriwijaya, dan sebelah kanan ini untuk pesawat kelas tinggi seperti Citylink dan Garuda serta lain-lain. Oke gengs, sekarang gue lagi ngantri untuk check-in online di counter check-in ini, maskapai Nam Air dari Sriwijaya Air Group. Nah, ini gue udah selesai check-in dan udah dapat boarding pass-nya. Dan sekarang kita sudah siap untuk on the way. Sebelum berangkat, berhubung udah masuk waktu sholat asar nih, sebaiknya kita sholat terlebih dahulu ya gengs, karena berangkatnya masih lama, sekitar 1 jam lagi, sekitaran pukul 4.15 gitu berangkatnya. Jadi kita sholat dulu. Oke gengs, barusan gue udah selesai sholat. Sekarang mau langsung aja naik ke atas untuk menunggu di ruang tunggu pintu keberangkatan. Keberangkatan. Di sini ada 2 pilihan tangga atau eskalator. Gue pakai eskalator aja, capek soalnya gengs. Selagi di sini, sebaiknya kita siapkan dulu boarding pass dan KTP atau tanda pengenal kita, gengs. Karena biasanya di depan akan diminta itu. Jadi biar nggak repot nanti harus ngeluarin lagi. Setelah kita melewati pemeriksaan boarding pass tadi, di depan kita diminta untuk melakukan pemeriksaan X-ray lagi, gengs. Walaupun sebelumnya kita sudah melakukan pemeriksaan X-ray pada saat akan masuk ke dalam bandara. Kalau sudah melakukan scan X-ray, langsung aja kalian tunggu di ruang tunggu dekat pintu gate keberangkatan sesuai dengan maskapai kalian, gengs, atau sesuai nomor penerbangan kalian. Tadi kita sebelum masuk sini malah ada pengecekan di sana ya guys ya. Jadi semua barang itu harus dilepas yang berbau logam. Gue sedikit kesel sih tadi, geng. Soalnya gue minta tempat duduknya gue di deket jendela. Kalau bisa sih di luar jendela. Bercanda, gengs. Malahnya dikasih di tengah. Aduh, sebenarnya lebih enak check-in online sih. Kita bisa milih tempat duduk sendiri. Kalau kayak gini mah untung-untungan. Kalau masuk di sini biasanya KTP sudah nggak diperlukan lagi, gengs. Jadi KTP-nya bisa disimpan. Tapi kadang ada beberapa tempat di bandara itu ketika keluar dari pintu gate masih dimintai KTP dan boarding pass-nya, gengs. Kalau di sini sih kayaknya iya masih dimintai KTP dan boarding pass. Seingat gue sih gitu. Jadi kalian bebas deh mau disimpan atau dikeluarin. Yang penting kalau disimpannya jangan sampai susah nyarinya lagi, gengs. Oke? Kita berangkatnya jam 16.40 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan bisa lebih cepat ya, gengs. Soalnya bosan banget di sini, nggak ada pemandangan sapi. Jadi rutenya nanti selesai di sini. Ketika pesawat jemputannya sudah datang, setelah penumpangnya selesai turun semuanya, barulah biasanya bakalan ada informasi untuk segera memasuki pesawat sesuai dengan tujuannya masing-masing. Bisa dilihat di boarding pass kalian kode penerbangannya berapa. Kalau punya gue ini kode penerbangannya IN 181. Tapi kebanyakan pesawat yang menjemput di bandara ini tujuannya kembali lagi ke Jakarta atau kalau tidak ke Surabaya. Dan itu sedikit, masih lebih banyak yang tujuan ke Jakarta karena pusat transitnya berada di sana. Buat kalian yang baru pertama
pertama kali naik pesawat, kalian gak usah bingung, ikuti saja instruksinya. Kalau bingung bisa ditanyakan langsung ke petugasnya. Oke, di sini kita skip aja langsung masuk ke pesawatnya ya, gengs, karena takut penuh memori penyimpanannya. Soalnya gue di sini merekam menggunakan HP Xiaomi. You know lah, gengs, HP Xiaomi permasalahannya apa? Kita nggak jadi masuk dulu, gengs, karena pesawatnya belum datang. Jadi kita nunggu di sini dulu karena pemandangannya juga oke, bisa melihat pesawat dan Garbarata. Di sini bisa ngeliat pesawat tuh Garbarata sana. Itu pesawat Lion baru saja mendarat, geng. Sepertinya itu dari Jakarta juga. Ya iyalah, pasti dari Jakarta, nggak mungkin dari tempat lain. Pesawat kita masih belum datang, geng. Terus kita 6 Air. Macet. Melalui pintu nomor 3. Terima kasih. Nah, itu pesawat kita udah datang, guys. Pesawat kita udah datang. Jadi sebentar lagi kita bakal berangkat. Pesawat Lion yang sudah selesai menaikkan penumpangnya sedang melakukan pushback untuk kemudian gas take off ke Jakarta. Sekarang kita sudah berada di dalam pesawatnya, gengs. Nah, untuk pesawat berjenis Wings Air yang ada baling-balingnya itu, yang sebelah sana, baru dia itu mengangkut penumpangnya nggak ke Jakarta, melainkan ke bandara-bandara sekitar Kalimantan aja, yang terdekat biasanya bandara Ketapang. Ternyata di samping gua nggak ada kursi lagi, gengs, karena gua posisinya berada di dekat pintu darurat. Oh, ternyata mbak-mbak yang di counter check-in tadi beneran nggak bohong, gengs. Guanya aja yang seuzon. Atas nama Nom Air, Kapten Muhammad Sofi, didampingi oleh Komila. Febri harus mengucapkan selamat datang dalam pesawat 500 ini. Penerbangan ini adalah penerbangan dilarang merokok yang 181 Rohanta, Jakarta. Penerbangan ke Jakarta akan kita tempuh dengan Untuk jarak antar kursi pada pesawat ini cukup lega ya, gengs. Nggak mepet kayak biasanya gue naik Lion. Tapi memang sih untuk harga tiket pesawat ini sedikit lebih mahal dari pesawat Lion. Sebagai servisnya, kita juga dapat minuman dan kue.
Oke geng, sekarang gue udah nyampe di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, seperti inilah suasananya. Cukup rame, tapi nggak rame-rame banget dah. Dan sekarang gua nggak tahu mau kemana, karena belum menghubungi keluarga juga yang ada di sini. Karena rencananya gue bakal nyamperin keluarga gue tersebut yang ada di Jakarta. Di Terminal 1 ini kayak horor gitu gak sih gengs? Apa mungkin karena ini adalah bandara pertama gitu? Jadi bangunan klasik khas di zamannya dengan corak bata membuat kita kembali ke zaman itu, mengingat semua kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Haha. Bagasi sebelah sana. Setelah ini buat kalian yang baru pertama naik pesawat, kalau pas check-in kalian ada menitipkan bagasi. Nah, di sini tempat kalian menunggu bagasi atau koper kalian itu, gengs. Pokoknya kalian kalau nggak tahu di mana letak pengambilan bagasi, kalian ikut aja papan instruksinya. Semua udah jelas kok. Kalau masih bingung, jangan malu bertanya kepada petugas bandara, gengs. Karena memang kan mereka dibayar untuk itu. Sekarang gue lagi naik bus bandara atau bus shuttle, mau berpindah dari Terminal 1 ke Terminal 2 untuk nantinya naik bus Damri menuju ke kediaman keluarga. Oh ya, naik bus ini gratis ya gengs. Nantilah kalau ada kesempatan gue bakal buatin video cara naik bus shuttle ini. Ditunggu aja ya gengs. Hehe. Oke, gue sekarang sudah berada di Terminal 2 dan sekarang gue mau ke loket tempat penjualan tiket bus Damri. Ada di Terminal 2. Jadi kita mau nyari loket bus Damri. Sekarang gue sudah berada di lift untuk turun ke lantai 1 di Terminal 2 ini. Karena pas turun dari bus shuttle tadi, turunnya itu di lantai 2. Jadi kalau ingin ke loket bus Damri harus turun dulu ke lantai 1, gengs. Oke, sekarang gue udah naik bus Damri. Bus Damri-nya saat ini sedang menuju ke Terminal 3 untuk mengangkut penumpang lagi. Mungkin karena udah malam banget, jadi yang naik busnya sepi, gengs. Cuman ada 4 orang penumpang. Saat ini bus sedang memasuki gerbang tol.
Ternyata dari jalan tol ini kita bisa melihat pemandangan indah JIS, Jakarta International Stadium, yang digadang-gadang menjadi karya terbaik Anies selama menjadi gubernur di Jakarta. Mudah-mudahan aja ya gengs, beneran bisa menjadi kebanggaan untuk kita semua rakyat Jakarta maupun rakyat Indonesia. Ya, dan gue sekarang udah nyampe di depan halte busway Kayu Putih Rawasari untuk menunggu jemputan dari keluarga. Oke lah gengs, cukup sekian video kali ini. Nantikan video selanjutnya. Gue Agus Salim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.